Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast SMA KP 1 Ciparai. Saya Aupa Hafsah Sulaiman dan hari ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah yang terhormat Bapak Rodiat SVMM. Mari kita bahas tentang penerimaan calon siswa baru di SMA KP 1 Ciparai. Baik Bapak, mengenai pendaftaran siswa baru nih, biasanya berapa sih jumlah siswa baru yang diterima tiap tahunnya? Terima kasih Pak. Sesuai aturan pemerintah bahwa ketentuannya setiap sekolah itu bisa menerima siswa sebanyak 12 rombel. Baik. 12 rombel itu 12 kelas, di mana satu kelas itu 36 siswa. Sehingga kami melaksanakan aturan itu, insya Allah kami akan menerima 12 kali 36, 432 siswa. Itu mungkin rencana. Itu tuh segitu kira-kira per tahunnya beda atau tetap sama ya Pak? Nah, alhamdulillah di sekolah ini selalu ada peminat sehingga setiap tahun penerimaan siswa selalu 12 kelas. Oh baik. Selalu 12 kelas. Baik, Bapak mengenai proses seleksi siswa baru nih, untuk siswa yang berprestasi bagaimana prosesnya? Untuk pelaksanaan PPDB ya, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, kami membaginya dalam 3 hari. Nah 3 hari itu, hari yang pertama digunakan untuk zonasi, jadi untuk siswa lulusan SMP yang ada di sekitar sekolah. Nah, itu di sekitar sekolah ada siswa yang berminat sekolah ke SMA KP 1 Ciparai, itu diperuntukkan untuk hari pertama. Kalau tidak salah tanggal 14 April. Nah, hari keduanya itu dilaksanakan untuk siswa yang berprestasi ini. Jadi beda ya Pak ya? Ya, ada cara untuk siswa yang berprestasi minimal ada sertifikat yang dibawa sebagai syarat untuk penseleksian siswa ini. Nah, yang ketiga dilaksanakan untuk umum. Umum terserah dari mana saja di luar daerah yang sekitar sekolah. Nah, ini yang sudah dilaksanakan dan alhamdulillah setiap hari ketiga paling tidak sampai jam 12 siswa pendaftar sudah penuh. Biasanya 12 kali itu. Baik. Nah, untuk tahun ini ada perubahan. Bahwa tahun ini untuk memfasilitasi siswa-siswa yang sudah daftar ke SMA negeri tapi tidak bisa daftar ke sini lantaran sudah penuh. Nah ini, maka untuk memfasilitasi hal tersebut kami melaksanakan PPDB tahun 2025-2026 itu dengan 2 gelombang. Gelombang pertama tadi 2 April sebanyak 360 siswa. Sisanya pertengahan Juni, 23 Juni kalau tidak salah. Nah ini untuk gelombang kedua ini kami menerima 72 siswa. 72 siswa. Itu maksudnya untuk memfasilitasi yang sudah daftar ke negeri tapi tidak diterima. Nah itulah gelombang kedua waktunya. Baik, jadi ada kesempatan ya Pak buat siswa itu. Betul. Mengenai syarat nih Pak, syarat apa saja dan dokumen yang dibutuhkan? Syaratnya tentunya harus lulus SMP ya. Nah, dokumen yang diperlukan untuk masuk ke sini pertama kalau lulus SMP berarti harus ada ijazah SMP, kemudian untuk tanda pengenal siswanya harus punya akte kelahiran. Baik. Dan kartu keluarga. Itu dia dokumennya. Baik, lalu bagaimana sih sekolah untuk menentukan jumlah siswa per kelasnya Bapak? Baik, seperti tadi saya jelaskan bahwa aturan di Dinas Pendidikan, aturan Dinas Pendidikan bahwa untuk tingkat SMA itu jumlah siswa per kelas itu maksimal 36. Sehingga kalau satu sekolah berapa punya kelasnya, tinggal dikalikan saja sehingga 6. Nah kebetulan kami untuk kelas 10 punya 12 kelas, maka 12 kali 36 kami menerima 432 siswa. Masya Allah. Nah, itu, ya.
Jadi tiap kelasnya 36 orang ya Pak? Betul, betul. Baik, lalu apakah ada program beasiswa atau bantuan lain di sekolah ini Pak? Nah, secara umum bantuan dari pemerintah itu ada PIP, Program PIP. Indonesia Pintar. Kami menerima program Indonesia Pintar ini dan ini merupakan aturan dari Dinas Pendidikan, aturan dari pemerintah. Setiap tahun kami juga menerima bantuan ini, siswa kami menerima bantuan PIP ini yang besarnya per tahun itu 1.800.000 dan itu beruntukan bagi siswa, ada syaratnya ya. Sebagai syaratnya PIP itu tidak boleh putra dari PNS, tentara, Polri, atau penghasilan orang tuanya tidak lebih dari 4 juta. Nah itu yang biasanya syarat PIP itu. Kemudian kalau beasiswa yang sudah berjalan itu, yang sudah berjalan ada dari program tahfidz. Oh iya, tahfidz ya Pak? Nah, tahfidz Quran. Siswa yang sudah hafal Quran 1 juz biasanya diberikan beasiswa 3 bulan SPP free. Nah, jadi dikasih keringanan ya Pak? Ya, untuk 1 juz, ya 2 juz 6 bulan, 3 juz 9 bulan, kalau 4 juz hafal berarti setahun bebas SPP. Oh 1 tahun penuh ya Pak? Betul, betul. Baik, Betul. lalu mengenai ekstrakurikuler nih apa saja yang ada di sekolah ini nih Pak? Nah itu, kami berpikiran begini bahwa usia SMA ini siswi seusia SMA mempunyai pikiran yang sangat ofensif, maka untuk meredam hal-hal yang negatif kami menyediakan program eskul. Eskul ini kebetulan banyak peminatnya sehingga ada 17 eskul yang ada di sekolah ini, baik di bidang pendidikan, di bidang seni, di bidang olahraga. Di bidang pendidikan contohnya ada English Club. English Club di sini. Nah itu ada program robotik juga. Alhamdulillah robotik sudah ada juara, sertifikat juara dari pertandingan robotik di Kota Bandung. Kemudian di bidang seninya ada angklung, ada seni tari, ada broadcast kan ini. Kemudian di bidang olahraga, nah ini unggulan di kami. Olahraga itu voli, bulu tangkis, basketball, sindo, nah dan yang lainnya. Banyak lah ya Pak. Iya, voli itu sering untuk bidang volleyball. Siswa kami prestasinya sudah ke internasional. Oh Masya Allah. Nah, pernah juara kedua tingkat internasional di Thailand. Dan kalahnya sama Thailand waktu itu juara kedua ya. Baik, itu Voli putri itu. Voli putri ya Pak. Ya. Lalu di bidang kesenian juga ada karawitan ya Pak ya? Karawitan ada, malah sudah bisa manggung di tempat yang hajatan tuh orang-orang karawitan itu. Karena sekolah ini masih kental dengan kesenian ya Pak? Nah itu salah satu cirinya di sekolah ini. Ya. Ciri khasnya ya Pak? Betul, betul. Lalu kalau tidak salah di sekolah ini ada sekolah terbuka, itu bagaimana sistemnya nih Pak? Nah ya betul. SMA KP 1 Ciparai salah satu sekolah yang diberi izin untuk membuka sekolah terbuka. Baik. Nah sekolah terbuka ini tahun ini juga kami menerima. Tapi penerimanya berbeda. Kalau yang reguler itu penerimaannya bulan April tadi sama Juni. Kalau yang terbuka itu sekolah terbuka dibuka pendaftaran mulai bulan awal September. Awalan gitu ya Pak? Awal September. Nah, insya Allah kami menerima siswa terbuka untuknya biasanya spesial di atlet. Ya. Di mana atlet setiap hari belajar berlatih olahraga. Baik. Kemudian belajar di SMA terbukanya hanya Sabtu Minggu. Sabtu Minggu jadi berbeda dengan siswa lainnya. Betul, ya Pak? Jadi SMA terbuka itu belajarnya Sabtu Minggu, di mana kesehariannya berlatih, Sabtu Minggu baru belajar di sekolah. Selain atlet juga SMA terbuka diperuntukkan untuk tahfidz Quran. Tahfidz yang sehari-harinya belajar, Sabtu Minggu bisa belajar di SMA terbuka. Baik. Nah itu. Kira-kira apa nih pesan Bapak untuk calon siswa baru di SMA KP ini? Baik, untuk
siswa SMP lulusan tahun 2024-2025 silahkan daftarkan ke sekolah kami. Prestasi olahraga akademik sudah ada, sudah terlihat, sudah dicapai oleh siswa-siswi kami. Kalau kalian mau berkompetensi, silahkan daftar ke sekolah ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengeluarkan prestasi dan bersaing dengan sekolah lain untuk mewakili sekolah ini. Alhamdulillah beberapa pertandingan sudah ditempuh, sudah juara malah dari kami. Mudah-mudahan kalian bisa jadi penerus dari prestasi yang sudah ada. Gitu ya. Betul sekali. Baik Bapak, bagaimana nih cara calon siswa baru untuk menghubungi sekolah mengenai informasi lebih lanjut? Oh iya, sekarang sudah zaman digital ya. Jadi kami juga punya Facebook, punya IG, punya TikTok, YouTube maka juga ya Pak ya? YouTube juga ada ya. Maka bisa melihat alamat medsos kami. Itu ada sudah disebar. Selain itu juga seperti biasa kami menyebarkan brosur-brosur ke SMP. Itu mungkin salah satu mana yang bisa sampai informasi ke calon siswa SMA Kabupaten Ciparai. Jadi nanti ada dari pihak sekolah untuk menyampaikan brosur ke tiap sekolah SMP-nya ya Pak? Iya, setiap tahun ada perwakilan dari OSIS, biasanya diwakili OSIS untuk menyebarkan brosur ke masing-masing SMP. Gitu. Ya, selain brosur, sedikit kami juga memasang spanduk dalam penerimaan ini. Itu mungkin. Baik Bapak. Bagaimana nih pesan sekolah untuk calon siswa baru di SMA KP 1 Ciparai? Setelah apa yang dicapai oleh SMA KP 1 Ciparai, siswa-siswi kami banyak berprestasi baik di bidang olahraga, bidang kesenian, di bidang pengetahuan kognitif juga. Maka kami mengajak siswa-siswi lulusan SMP tahun 2024-2025 untuk daftar ke sekolah kami, untuk berkompetisi, untuk mencoba prestasi yang ada di sekolah ini. Mudah-mudahan kalian nanti bisa melanjutkan prestasi yang sudah dicapai oleh siswa-siswi di sekolah ini. Itu mungkin ya. Seperti itu mungkin ya Pak. Iya, terima kasih. Baik Sobat KP1, itu tadi pembahasan tentang penerimaan calon siswa baru di SMA KP 1 Ciparai. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang terhormat Bapak Rodiat SPMM. Semoga informasi ini bermanfaat bagi calon siswa baru di SMA KP 1 Ciparai. Jangan lupa daftar di SMA KP 1 Ciparai. Saya, Aupa Hafsah Sulaiman, mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.